Perlukah sebuah pohon dilakukan treatment pecah batang seperti ini? Ya, kita akan ulas apakah penting pecah batang itu. Jangan kemana-mana, tetap di Plancraft DIY. Sebelumnya saya ada di kebunnya Mas Ratno ya, seperti yang dulu kita pernah review bahan-bahan bonsai. Ini ada bonsai Sakura on the rock. Ini mantap sekali nih, settingannya luar biasa ya, akar masuk di sela-sela batu. Nah ini, dan beberapa bonsai serut ini walaupun kecil tapi sudah lumayan ya. Cuma PR-nya memang terusan batangnya relatif kecil, jadi tidak kekar, tapi untuk tampilannya mantap ini ya. Kembali lagi ke ulasan kita. Nah, ini adalah bonsai beringin kimang ya, atau Ficus microcarpa. Kimang ini dilakukan treatment pecah batang, dan ini mungkin proyeksinya adalah mame ya, mame bogel ini. Nanti pangkal batangnya bisa satu lengan orang dewasa. Nah, kembali lagi ke topik yang tadi, apakah penting untuk dilakukan pecah batang? Nah, lagi-lagi tergantung tujuannya. Nah, kita akan ulas ya tujuan kenapa kok dilakukan pecah batang. Yang pertama, pecah batang. Nah, ini pecah kurang lebih ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 pecahan seperti ini. Ini bisa kita pecah lagi nanti menjadi 8 menjadi 16 berarti ya, tiap pecahan menjadi 2. Tujuan yang pertama yaitu memperbesar pangkal batang secara instan. Mengapa saya mengatakan secara instan? Karena ketika pohon tidak dilakukan pecah batang, maka pangkal batang terlihat besar, itu membutuhkan proses yang lama. Kita lakukan pengelosan akar supaya pangkal batang terlihat lebih kekar. Nih, saya kasih contohnya. Di sebelahnya ini ada bonsai, bahan bonsai waru lokal, walu merah lokal. Nah, ini tidak dilakukan pecah batang, pangkal batang tetap akan terlihat besar nantinya, tetapi ketika kita mengelos akar-akar ini. Nah, ketika akar semakin dilos besar, maka akan menarik pangkal batang tersebut. Lah, ini contohnya nih. Ini contohnya. Ini adalah akar yang paling besar. Ini terlihat. Ini akan menarik pangkal batang menjadi lebih besar. Dan ini melakukan proses. Tapi kalau kita lakukan pecah batang, maka secara instan itu pangkal batangnya terlihat lebih besar. Nah, seperti itu ya. Ini tujuan yang pertama, yaitu memperbesar pangkal batang secara instan. Jadi terlihat kekar, batangnya besar, pangkalnya ya, pangkalnya besar kemudian mengecil. Kita lihat idealnya untuk bonsai untuk pohon itu kan dari bawah besar kemudian mengecil, lah seperti ini, mengecil. Nah, ini nanti akan terlihat lebih bogel lah. Tujuan pertama tadi ya, terlihat lebih bogel, atau pangkal batangnya besar kemudian kecil, nanti terlihat lebih bogel. Kalau misalkan tidak dilakukan pecah batang seperti yang tadi, berarti kita harus sabar untuk pengelosan akar. Nah, ini juga kalau misalkan tidak dilakukan pecah batang, ini nanti seperti ini bentuknya. Nah, ini akarnya sih sudah besar, jadi kalau kita korek ini sudah lumayan besar ini untuk pangkal batangnya. Itu tujuan yang pertama. Kemudian ketika lakukan pecah, kemudian nanti sela-sela ini menutup, ini kan semakin lama semakin besar. Nah, tujuan yang kedua nih,
Ketika ini besar, ini menutup, nanti akan ada yang namanya apa? Bentuk blimbing. Blimbing istilahnya. Jadi karakter batangnya dapat. Kita lihat yang sudah nutup ya, tapi bukan pada bonsai kimeng, pada bahan bonsai yang lain. Kita lihat. Nah, ini adalah bahan bonsai amplas putih. Kalau kita lihat di sini, nah kita buang dulu rumputnya. Nah, ini terlihat blimbing ya, ini terlihat blimbing nih, seperti ini. Ini kekar, punya motif ya, batangnya punya motif. Ini terlihat blimbing. Ini adalah hasil dari pecah batang. Ini masih ada bekas lukanya nih, kalau kita lihat nih ya, kelihatan ya. Nah, ini adalah hasil dari pecah batang. Ini batang yang tadinya polosan nanti akan terlihat blimbing seperti ini. Nah, bedakan dengan yang tidak dipecah batang. Ini adalah sancang. Nah, sancang yang akarnya muter seperti ini. Nah, kita lihat akarnya muter seperti ini. Sudah, ini kalau tidak salah hampir 4 tahun. 4 tahun cangkokan sejari ya, cangkokan sejari. Ini 4 tahun di los. Wah, sudah 1 kaki ini, sebesar kaki ini, mantap sekali. Nah, ini tidak terlihat blimbingnya karena di sini tidak dilakukan, atau pohon ini tidak dilakukan pecah batang. Tapi tenang saja ya teman-teman ya, kalau misalkan tidak dilakukan pecah batang, sudah misalkan sudah besar seperti ini kan nggak mungkin lah pecah batang. Kita bisa pahat ya untuk membuat luka apa namanya, hampir mirip kayak pecah batang di sini, goresan-goresan atau pahatan, sehingga nanti ketika kambiumnya menutup akan terlihat blimbing juga. Nah, bedanya di situ ya. Pertama, tujuannya adalah untuk membuat pangkal batang terkesan lebih kokoh ya, pangkal batangnya besar. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk membuat pangkal batang punya motif blimbing ya, kelihatan lebih keker, lebih sangar gitu. Jadi kemarin ada yang sempat tanya, apakah penting, seberapa pentingkah seberapa pentingkah pohon dipecah seperti ini. Nah, itu tadi ulasan singkatnya seperti itu ya. Berkaitan dengan apa, blimbing atau tidaknya, itu juga bisa blimbing atau apa namanya, motif blimbing itu juga bisa didapat hasil dari penggabungan. Nah, ini penggabungan dari beberapa pohon. Ini nanti bisa menghasilkan batang dengan motif blimbing. Nah, ini ibrik, ini beberapa pohon gabungan, ini satu kempol ya. Besar sekali nih. Nah, besar sekali. Nah, ini tidak harus pecah batang untuk menghasilkan pangkal yang bentuk blimbing atau motif blimbing ya, tetapi bisa dari penggabungan beberapa pohon ya. Ini sancang, ini ulmus. Kalau ulmus memang akarnya terlihat kekar ya, akarnya terlihat kekar. Jadi ini, nah ini kalau misalkan akar sudah terlihat kekar-kekar seperti ini kan nanti akan menarik dengan sendirinya, tapi butuh waktu yang lama ini seperti ini. Beda dengan apa namanya, pecah batang. Oke ya, kira-kira seperti itu untuk tujuan utama ya, tujuan utama dilakukan pecah batang ya, seperti tadi lah. Kita bertujuan untuk memperbesar pangkal batang secara instan atau lebih cepat
pembentukan pangkal batang secara instan. Ya, bonsai Kimeng ini adalah bonsai yang sangat banyak bisa dimanipulasi. Pertama, pecah batang, pecah akar, tempel ranting, ataupun yang lainnya, atau akar sulur bisa dibuat, dan yang lainnya. Bonsai Kimeng, selain sancang, bonsai Kimeng bonsai sejuta umat, bro. Kimeng mantap. Ini di rumah juga ada Kimeng ya, dah lumayan rapat. Besok kita akan review bahan Kimeng mame saya yang satu saja, saya punya satu. Ini sudah mulai juga yang untuk cabang yang pertama sudah mulai rimbun. Ini luar biasa, sabarnya luar biasa ya. Ini pengelosan untuk serut itu luar biasa, agak lama memang ya, dibandingkan waru, dibandingkan dengan sancang. Itu pengelosan cabang bonsai serut relatif lama, tidak di ground. Ini dari awal, dari dongkelan ini kan awalnya nih, ini sama ini tok, 1, 2 ini dari dongkelan. Ini menumbuhkan yang sebesar ini itu kurang lebih sekitar 3 tahunan ya, 3 tahunan. Kalau itu malah belum 3 tahun, yang relatif beda-beda ya, antar pohon memang beda-beda. Oke, sekian dulu ya untuk ulasan seberapa pentingkah pecah batang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.